Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. Yuk, siapa yang masih bingung? Bagaimana sih cara kita membuat question tag itu? Dan apa sih sebenarnya question tag itu? Kok saya masih bingung ya? Let's discuss about it. Baik, kali ini kita akan membahas tentang question tag. Sebenarnya apa sih question tag itu dan bagaimana cara kita membuatnya serta bagaimana cara kita untuk menjawab question tag tersebut. Karena yang selama ini mungkin kita tahu adalah hanya question word atau mungkin yes no question saja. Nah, ternyata ada konsep atau ada pola kalimat atau kalimat tanya yang ternyata bisa kita gunakan dalam keseharian kita. The example dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini ya. Kamu itu temanku kan? Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Jadi, question tag. Question tag itu sebenarnya apa sih? Question tag itu adalah pertanyaan sederhana atau pertanyaan pendek yang berada di akhir kalimat. Nah, cara untuk membuatnya misal kalau dalam bahasa Indonesia tadi ya kayak kamu itu temanku kan? Kamu sudah sehat kan? Kannya inilah yang kita sebut dengan question tag. Maknanya kita sebut dengan pertanyaan pendek yang berada di akhir kalimat. Sebenarnya bagaimana sih pola question tag itu? Pola question tag itu sebenarnya sederhana ya. Kita perlu yang namanya auxiliary verb. Kemudian di dalam bentuk negatif maka not-nya nanti singkat. Auxiliary verb itu apa? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang yang berupa kayak is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, can, dan teman-temannya. Nah, itu kita sebut dengan auxiliary verb. Kemudian dia diikuti oleh subject pronoun. Subject pronoun itu apa? Subjek yang berupa kata ganti seperti I, you, they, we, she, he, it. Itu subject pronoun. Nah, untuk polanya sendiri itu sebenarnya ada aturan tersendiri ya untuk membuat question tag itu. Nah, contoh di sini ada jika kalimatnya statementnya positif atau kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Maka negatif tag, question tag. Kalau nanti statementnya negatif, maka question tag-nya positif. Seperti itu. Kita lihat contohnya sekarang. Dalam statement, misal, she is your best friend. Kalau seperti ini saja, ini adalah statement biasa. Tapi kalau kita pengen merubah menjadi question tag, maka kita analisa dulu. Dilihat dulu. Ini positif apa negatif sih? Ya, positif. Maka nanti di sini question tag-nya dia akan negatif. Satu seperti itu. Kemudian kita cari subjeknya. Karena yang diperlukan kan auxiliary verb sama subjek. Nanti kita cari subjeknya. Subjeknya ini toh she, nah maka nanti di sini ditaruh belakang. She. Subjeknya sudah, tinggal auxiliary-nya. Auxiliary-nya apa? Oh, ternyata auxiliary yang digunakan adalah is. Maka is ini yang kita pakai taruh sebelah sini. Maka di sini jadi is. Tapi karena dia harus negatif, maka ditambahkan bentuk negatifnya. Maka jadinya isn't she. Jadi kalimatnya lengkap, she is your best friend, isn't she? Dia itu sahabatmu kan? Nah, jadi kan itu ya isn't she ini bermakna kan. Ya sebenarnya maknanya bisa kan, bukan, atau mungkin dia itu temanmu loh, dia itu temanmu ya gitu. Temanmu ya bisa juga seperti itu. Jadi untuk menerjemahkan lebih fleksibel lagi nanti. Kalau ini contohnya dalam present. Bagaimana kalau contohnya dalam bentuk yang past? Kalau yang past, maka nanti kita pakainya was atau were. Contohnya, they were on time yesterday. Kalau kita buat seperti ini saja, ini statement biasa. Tapi kalau kita pengen membuat question tag, ingat di dalam koma dulu ya. Nah, question tag gimana? Dianalisa kalimatnya positif atau negatif? Betul, kalimatnya adalah kalimat positif. Kalau kalimatnya positif, maka question tag-nya nanti negatif. Setelah itu kita cari subjeknya. Subjeknya siapa? Oh, subjeknya adalah they. Maka
uh, subjek itu selalu diikuti oleh auxiliary. Nah, kalau di sini auxiliary verbnya, maka tinggal dipindah. Subjeknya ditaruh belakang, auxiliary-nya ditaruh depan. Karena harus negatif, maka jadinya bukan were they, tapi weren't they. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh dalam bentuk yang present maupun yang past. Bagaimana dengan bentuk yang perfect? Yang pakai have atau has. Nah, maka contohnya seperti ini. You haven't, ini kan dari tadi positif terus nih. You haven't paid the bill yet. Kamu belum membayar tagihannya. Kalimatnya ini positif atau negatif? Kalimatnya negatif. Indikator negatifnya adalah not di sini, ada haven't. Karena kalimatnya negatif, maka question tag-nya bagaimana? Betul, question tag-nya maka harus positif. Setelah itu kita cari subjeknya. Subjeknya adalah you. Auxiliary-nya mana? Have. Ini auxiliary-nya. Maka have-nya dipindah, you-nya juga dipindah. Maka have dulu, baru you. Karena di sini berbentuk positif, maka tidak perlu tambahkan not lagi di sini. Maka jadinya have you. You haven't paid the bill yet, have you? Seperti itu. Nah, dari tadi kan ini kebetulan subjeknya she, they, dan you. Mereka ini merupakan pronoun. Bagaimana ketika dalam kalimat tersebut subjeknya itu berupa nama? Maka gimana? Nah, misal contoh yang selanjutnya. Sophie will be in Yogyakarta tomorrow. Sophie akan ke Jogja besok. Nah, maka kalimat di sini ini kita analisa dulu ya. Sebelum kita cari subjek dan auxiliary verb-nya, kita tentukan dulu ini positif atau negatif. Sophie will be in Yogyakarta tomorrow. Ini adalah kalimat yang positif. Maka nanti di sini question tag-nya itu negatif. Setelah itu kita cari subjeknya. Sophie itu adalah subjek. Auxiliary-nya adalah will. Ini berupa auxiliary-nya. Nah, ini auxiliary. Maka kita pindah ke sini toh. Will sama Sophie. Ya toh? Tapi ingat syaratnya kan harus negatif jika statementnya positif. Statementnya positif maka question tag-nya negatif. Jadi will ini kita rubah menjadi negatif, bukan will, tapi won't. Kemudian subjeknya harus pronoun. Sophie ini, anggap saja Sophie ini saya ya. Maka Sophie ini adalah laki-laki. Berarti jadinya dia apa she? Betul, kita pakainya adalah he. Maka kalau kalimatnya seperti ini, Sophie will be in Yogyakarta tomorrow, maka question tag-nya jadinya won't he. Kalimat lengkapnya, Sophie will be in Yogyakarta tomorrow, won't he? Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika dalam kalimat tersebut tidak ada auxiliary-nya? Jadi kalau dalam kalimat tersebut tidak ada auxiliary-nya, maka kita harus tahu pasangannya terlebih dahulu dan tahu jenis tensisnya apa. Jadi dalam semua tensis yang tidak ada auxiliary-nya itu hanya ada dua, yakni simple present yang positif dan simple past yang positif. Maka artinya adalah kalau yang dipakai nanti simple present dan simple past yang positif, maka pilihannya hanya ada tiga. Kalau enggak don't, gitu, ya doesn't, ya didn't. Dipilih salah satu dari ini. Kita lihat saja. Contoh, he takes a bath every morning. Dia mandi setiap pagi. Di sini ada takes. Yang mana ini pasti simple present. Kenapa? Karena satu-satunya tenses yang menggunakan tambahan S pada kata kerja, S atau S itu hanya ada pada tenses simple present yang positif. Berarti nanti pilihannya kalau nggak do ya doesn't. Oke? Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan kalimatnya positif. Maka question tag-nya nanti di sini negatif. Subjeknya siapa? Subjeknya he. Karena pilihannya don't sama doesn't, maka he pasangannya adalah does. Karena harus negatif, ya jadinya doesn't.
He takes a bath every morning, doesn't he? Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kalimatnya berupa simple past? Contohnya, Indah watch a new movie with you. Kalimatnya maksudnya negatif? Positif. Maka nanti di sini harus negatif. Kita lihat subjeknya. Subjeknya Indah. Indah itu setara dengan she. Maka she-nya pindah ke sini. She. Kemudian, ini kan perlu auxiliary. Auxiliary kalau dalam simple past yang positif, ya, terutama dalam bentuk yang verbal, maka nanti di situ pasti pakainya did. Karena harus negatif, ya toh, karena harus negatif, maka jadinya didn't. Terus kalimat lengkapnya jadinya gimana? Indah watch a new movie with you, didn't she? Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawabnya dalam question tag itu? Penasaran dengan cara menjawabnya? See you on the next video. If you like this video, please like and comment, share, and subscribe. Bye-bye. See you on the next video.